Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep time value of money. Ini merupakan video lanjutan dari sebelumnya, yaitu understanding time value of money. Pada video kali ini saya akan membahas terkait bagaimana metode perhitungan dari time value of money ini. Nanti kita akan membahas beserta contoh-contohnya. Time value of money ini merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini akan lebih berharga nilainya daripada nilai uang di masa yang akan datang. Konsep time value of money ini sangat diperlukan untuk merencanakan keuangan masa depan. Pada umumnya, konsep time value of money ini diterapkan di dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Sehingga manfaat dari time value of money ini untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak bagi perusahaan. Time value of money ini juga berguna untuk menghitung anggaran. Nah, dalam konsep time value ini nanti akan kita bahas beberapa metode perhitungannya seperti future value, present value, future value of annuity, present value of annuity. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu future value. Future value ini digunakan untuk menghitung nilai investasi yang akan datang berdasarkan tingkat suku bunga dan angsuran yang tetap selama periode tertentu. Nah, rumus dari future value ini adalah future value sama dengan P0 dalam kurung 1 plus I pangkat N, di mana P0 ini merupakan nilai pada saat ini, dan I adalah tingkat suku bunga, dan N merupakan jangka waktunya. Atau biasanya teman-teman sering lihat rumus future value itu dicari dengan PV. PV ini adalah present value-nya dalam dikalikan dengan 1 plus I pangkat N ya. Ada juga yang menulisnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung ya untuk mencari future value-nya. Oke, sebagai contoh, misalnya seseorang mempunyai uang sebesar Rp1.000, kemudian menabung di suatu bank yang memberikan bunga 10% per tahunnya, kemudian ditanyakan berapa nilai tabungan tersebut setelah 10 tahun. Nah, maka ini kita bisa lihat nih dari rumus sebelumnya, yaitu future value sama dengan P0 dikalikan 1 plus I pangkat N, di mana P0-nya sudah kita ketahui ya, nilai saat ini kita ketahui berapa dari sini 1000. Nah, maka 1000 dikalikan dengan 1 plus I-nya, bunganya berapa? Bunganya adalah 10% ya. 10% per tahunnya gitu, atau 0,1 ya, 0,1 pangkat 10, N-nya kan jangka waktunya ya. Nah, maka kita ketahui nih, future value sama dengan 1000 dikalikan 1,1 pangkat 10, maka hasilnya adalah 2.593,74 rupiah. Jadi nilai tabungan setelah 10 tahun itu menjadi 2.593,74 rupiah. Kemudian yang kedua yaitu present value. Nah, present value ini merupakan nilai uang saat ini yang akan diperoleh atau dibayar di masa yang akan datang dengan tingkat suku bunga tertentu pada setiap periodenya. Nah, rumusnya adalah present value sama dengan P0 dikalikan 1 per 1 plus I pangkat N. Ini merupakan kebalikan dari
rumus future value ya teman-teman, atau tadi kan rumus future value-nya saya tuliskan di sini. Future value itu sama dengan present value gitu kan, dikalikan 1 plus I pangkat N. Maka untuk mencari present value-nya tinggal dibalik saja teman-teman ya. Maka future value dikalikan dengan, atau langsung future value dibagi gitu kan, 1 plus I pangkat N. Nah ini juga bisa ditulis seperti ini, atau seperti ini juga boleh. Nah, maka teman-teman gitu kan di sini P0-nya itu merupakan future value ya, nilai yang akan datang. Kalau teman-teman bingung pakai rumus yang kedua juga sama saja. Nah, nanti kita masuk kepada contohnya. Bagaimana sih contoh dari perhitungan present value? Nah, misalnya Tuan B akan menerima uang sebesar 40 juta rupiah pada 6 tahun mendatang. Nah, ini baru 6 tahun kemudian itu akan menerima 40 juta. Nah, berapa nilai uang yang akan diterima itu sekarang dengan tingkat bunga 20% per tahun? Nah, ini ditanyakan adalah nilai uang saat ini ya, yaitu present value, di mana tadi kita mendapatkan present value ini adalah future value dikalikan atau dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Nah, future value-nya ini kan mendatang, berarti future value-nya diketahui ya 40 juta. Nah, 40 juta rupiah gitu kan. Kemudian I-nya kita ketahui berapa I-nya? I-nya adalah 20%. Nah, ini I-nya 20% per tahun. Kemudian jangka waktunya adalah N-nya, periodenya adalah 6 tahun. Nah, maka present value itu adalah 40 juta ya, teman-teman. Future value gitu kan. Dikalikan dengan 1 per 1 plus I-nya itu 20%, pangkat N, N-nya adalah 6. Jadi 40 juta dikalikan dengan 1 dibagi dengan 1,2 pangkat 6. Maka hasilnya adalah 13.396.000 ya. Jadi nilai uang Tuan B ini sebesar 40 juta yang akan diterima di 6 tahun kemudian pada tingkat bunga 20%, nilainya saat ini itu adalah sebesar 13.396.000 rupiah. Oke, tadi sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke future value of annuity. Nah, annuity ini merupakan serangkaian pembayaran yang jumlahnya tetap selama beberapa periode. Apabila pembayaran dilakukan tiap akhir periode, itu disebut ordinary annuity. Kalau pembayarannya dilakukan di awal periode, itu disebut annuity due. Nah, untuk future value of annuity ini adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu penjumlahan tahunan yang akan datang dari jumlah yang diterima saat ini pada waktu yang sudah ditentukan. Atau dengan kata lain, dari future value ini tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, coba teman-teman perhatikan rumus berikut ya. Untuk rumus dari future value of annuity ini, gitu kan, kita bisa mencarinya dengan A dikalikan dengan 1 plus I pangkat N dikurangin 1 dibagi dengan I.
di mana gitu kan future value of annuity ini A-nya ini adalah merupakan nilai individu peracikan pembayaran pada masing-masing periode. Jadi nilai setiap periodenya seperti itu. Kemudian I-nya ini adalah tingkat suku bunganya. Kemudian N-nya ini merupakan periode pembayarannya. Contohnya bagaimana? Misalnya, perusahaan akan membayarkan pinjaman sebesar 2 juta rupiah dalam 5 tahun setiap akhir tahun berturut-turut. Jadi, setiap akhir tahun pinjamannya itu akan dibayarkan sebesar 2 juta rupiah, ya. Dengan bunganya sebesar 15%. Tetapi pembayarannya akan dilakukan pada akhir tahun kelima. Jadi tadi ya, pembayarannya dilakukannya di akhir tahun ke-5. Kemudian pertanyaannya adalah berapa jumlah majemuk dari uang tersebut atau compound sum-nya ya. Nah, ini kita ditanyanya adalah future value of annuity gitu. Nah, maka yang kita ketahui adalah A-nya gitu kan sebesar 2 juta ya teman-teman di sini. Kemudian dikalikan dengan 1 plus I-nya itu sebesar 15% ya per tahunnya. Kemudian dipangkatkan N-nya itu periodenya adalah 5 tahun. Nah, maka kemudian dikurangin 1 dibagi dengan I. Maka di sini future value of annuity-nya kita dapatkan 2 juta dikalikan dengan 6.742. Hasilnya adalah 13.484.000 rupiah untuk future value of annuity. Yang keempat yaitu present value of annuity. Nah, ini merupakan suatu bilangan yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nilai sekarang dari suatu penjumlahan yang diterima setiap akhir periode pada jangka waktu tertentu. Nah, present value of annuity ini dicari dengan rumus PV. PV ini adalah present value of annuity ya, atau kita mau nambahkan A di bawahnya kecil juga boleh. Di sini ya, present value of annuity gitu boleh juga. Nah, sama dengan PMT. PMT ini adalah pembayaran anuitas yang disimpan atau diterima di akhir tiap tahunnya. Nah, PMT dikalikan dengan 1 plus I pangkat N dikurangin 1 dibagi dengan 1 plus I pangkat N dikalikan dengan I. Nah, teman-teman ya, I-nya sama ya, tadi adalah tingkat bunga dan N-nya itu merupakan periode. Contoh soal dari present value of annuity ini, misalnya bank akan menawarkan kepada perusahaan uang sejumlah 2 juta rupiah per tahunnya yang akan diterima tiap akhir tahun selama 5 tahun mendatang. Semuanya didiskontokan dengan tingkat bunga yang ditetapkan 15% per tahun. Maka yang ditanyakan adalah berapa besarnya present value of annuity dari sejumlah penerimaan selama 5 tahun. Nah, di sini PMT-nya kita ketahui adalah sebesar 2 juta ya. Kemudian I-nya adalah 15% dan N adalah 5 tahun ya periodenya. Nah, maka kita cari present value of annuity-nya berapa. Nah, maka kita masukkan rumus nih present value of annuity-nya, yaitu PMT dikalikan, PMT-nya di sini adalah 2 juta ya,
dikalikan 1 plus I-nya adalah 15% atau 0,15, pangkat N-nya 5, dikurangin 1 dibagi dengan 1 plus I 0,15, pangkat N pangkat 5 dikalikan dengan I-nya adalah 15%. Nah, maka didapatkan present value of annuity-nya 2 juta dikalikan 1,011 dibagi dengan 0,302. Present value of annuity-nya sehingga kita dapatkan 2 juta dikali dengan 3,348, maka hasilnya adalah 6.696.000. Jadi present value of annuity dari sejumlah penerimaan selama 5 tahun ini adalah sebesar Rp6.696.000. Jadi kesimpulannya adalah konsep time value of money ini dilakukan dengan cara membawa seluruh nilai pendapatan dan pengeluaran proyek di masa yang akan datang kembali ke saat ini. Untuk itu, kita harus memiliki asumsi akan suatu tingkat suku bunga tertentu yang memang melebihi tingkat inflasi sebagai suatu beban kesempatan. Gunakan suku bunga yang tinggi apabila resiko yang harus ditanggung memang cukup besar. Jadi jangan sampai nanti gitu kan teman-teman menganalisis gitu kan melebihi dari resiko yang mampu dihadapi. Nah, jangan menambah resiko kecuali memang mendapatkan kompensasi tambahan pendapatan. Jadi semakin besar resiko, seharusnya pendapatannya juga akan semakin besar. Baik, mungkin itu ya. Kalau belum mengerti nanti bisa ditanyakan lebih lanjut untuk perhitungan dari konsep time value of money ini. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.